Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya adik-adik semuanya, sekarang kita dalam keadaan sehat, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, bisa bertemu dan bisa kembali hadir di pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang udah masuk ke materi kedua, gimana judulnya udah Bapak tulis tadi sebelumnya, apa namanya? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Sebelum dimulai nggak apa-apa ya, kita sama-sama berdoa dimulai. Ya selesai. Ya. Kali boleh bertanya sedikit ya. Soalnya yang masih komplit orang tuanya. Alhamdulillah ya. Jadi yang sudah komplit jangan jadi patah semangat, jangan jadi merasa kekurangan orang tua, karena orang tua akan selalu ada di hati kalian ya, baik itu masih ada ataupun yang sudah. Nah, perlu dipelajari dulu, kita harus tahu dulu siapa yang tahu artinya hormat. Hormatnya apa hormat? Menghargai. Ya. Terus apalagi hormatnya apa? Hormati. Ya apa hormatnya? Ayo. Apa hormat? Meladani, menghargai, yang jawab cuma Adit aja ya. Alhamdulillah. Sekarang patuh. Apa itu patuh? Taat. Apa? Nurut. Ngantuk. Jadi tadi sepakat ya, hormat itu bisa disebut menghargai, meneladani. Kalau patuh tuh kayak tuh. Apa tadi? Taat atau nurut. Nah, jadi kalau kita udah sepakat semua apa yang dimaksud dengan hormat, apa yang dimaksud dengan patuh, kita udah tahu ya orang tua itu apa, orang tua itu siapa, orang tua itu apa? Orang tua itu nanti apa? Orang yang harus dihormati dan patuh. Oke. Nice. Maksudnya orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita dan juga yang membesarkan kita. Kalau orang tua itu orang tua kita itu kurang tepat. Tapi kalau ditanya siapa orang tua, orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dan juga yang selalu mendidik kita. Ya. So, nah tadi apa? Tadi udah tulis nih. Ini tuh namanya. Ini bukan ayat Al-Quran ya adik-adik ya. Tapi tulis dulu. Nah, jadi ini bukan ayat Al-Quran tapi apa? Hadis riwayat Muslim. Nomor 2551. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rohina anfu summa rohima anfu kilaman ya Rasulullah. Ini bertanya ya, bertanya. Man adraka abawaihi indal kibaro ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Ada yang mau baca artinya? Nggak apa-apa baca artinya. Coba, Adit. Nah, jadi sambil Kak Adi bacakan. Jadi arti mengenai hadis tadi, hadis riwayat Muslim nomor 2551 itu An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ola, berarti beliau berkata, rogima anfu, summa rogima anfu. Dia celaka. Disebutnya sampai berapa kali? 3. Rogima anfu, dia celaka. Summa rogima anfu. Ini dikuadratkan ya, jadi biar lebih simpel. Jadi berapa tadi dikatakannya? 3. Jadi Nabi bilang tuh,
dia celaka, dia celaka, dia celaka. Terus di sini kilaman ya Rasulullah. Ini yang mengatakan kilaman ya Rasulullah itu siapa tadi? Siapa? Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Beliau berkata, siapakah ya Rasulullah yang celaka itu, yang disebutkan sama Rasulullah yang celaka itu? Jawab Rasulullah, qala, teman tadi, qala, ini ada ya, qala man adraka abawaihi indal kibaro, yang artinya barang siapa yang mendapati kedua orang tua ya dalam usia lanjut. Jadi kata Rasul itu dia celaka barang siapa yang mempunyai kedua orang tua dalam usia lanjut, atau orang tuanya itu udah sepuh, udah tua. Ya, dikatakan sama Rasul itu barang siapa yang mendapati kedua, berarti masih ada kedua orang tuanya, cuman kedua orang tuanya sudah dalam usia lanjut, udah lansia, udah tua. Nah, kemudian di sini ahadahuma au kilaihima, ya, ahadahuma au kilaihima, ini tuh atau salah satu dari keduanya, Jadi kata Rasulullah, celaka bagi dia yang memiliki kedua orang tua dalam usia lanjut atau hanya satu. Jadi cuma punya satu orang tua dalam usia lanjut. Nah, ini penjelasan di sini tuh, tapi orang tersebut tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Ya, nah ini terakhirnya falam yadkhulil jannah. Artinya maka dia tidak akan masuk surga. Nah, itu baru keterangan hadisnya aja. Jadi keterangan hadisnya itu seperti itu. Sedangkan para ulama itu menafsirkannya atau menceritakannya dan juga memanfaatkan itu. Jadi menerangkan hadis ini itu jadi panjang ya. Jadi intinya mah yang dikatakan tadi oleh Nabi ya. Jadi Abu Hurairah nih yang bertanya kepada Nabi, celaka 3 kali ya, dia celaka. Terus siapa, kata Abu Hurairah? Rasul menjawab gitu, barang siapa yang memiliki kedua orang tua dalam usia lanjut atau cuma satu orang tuanya yang sudah tua gitu, tapi dia tidak bisa berbakti. Nah, berbakti itu masuk kepada apa ini? Jadi berbakti itu artinya setia ya, bisa dikatakan setia. Jadi setia, hormat dan patuh. Hormat itu tadi apa, Dit? Tadi apa? Hormat apa tadi? Meneladani. Ya, hormat atau meneladani ya. Ya, jadi menghargai setiap apapun yang diperintahkan oleh orang tua, setiap segala keinginan orang tua dihargai dan patuh, dituruti selagi kita mampu, selagi kita bisa patuh terhadap orang tua, ya patuhi apa yang orang tua lakukan, minta kepada kita maka kita lakukan. Begitupun kepada guru. Nah, kalau tidak ada guru, termasuk kali pun tidak akan bisa menjadi orang seperti kita. Ya kita semua kalau tidak ada guru tidak akan menjadi kita, karena guru yang memberikan ilmu, memberikan pengalaman, memberikan wawasan dan mendidik kita ya di luar dari rumah. Kalau di rumah siapa tugasnya? Nah, hadis riwayat Muslim 2551 ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan apa? Kalau kita punya orang tua yang sudah tua, ya kita itu jangan malu, kita itu jangan merasa. Kadang melihat orang tua teman kita masih muda gitu ya, masih sering pergi kemana-mana, ya orang tua kita udah tua, udah sepuh gitu ya. Kita nggak boleh merasa gitu. Kita harus tetap hormat dan patuh. Kenapa? Kalau enggak, tadi disebutkan Rasul apa tadi teh? Rogi ma'anfu apa tadi? Celaka. Celakanya apa? Falam yadkhulil jannah, maka dia tidak akan masuk surga karena ridho Allah, ridho orang tua. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bikin Allah bahagia, Allah cinta kepada kita, amalan atau hal-hal yang mudah dilakukan di dunia adalah selain beribadah, selain sholat itu hormat dan patuh orang tua. Ya, apalagi itu terutama ini menjelaskan bahwa kalau orang tua kita sudah tua, udah sepuh, ingat kita harus memanfaatkan sebaik mungkin sisa waktu bersama orang tua. Itu yang memiliki kedua orang tua sudah sepuh. Kalau orang tuanya belum sepuh bukan berarti tenang dan masih
panjang umur orang tua kita laki itu. Ya namanya kematian itu tidak melihat usia tua dan muda. Ya, tapi yang jelas hadis ini menerangkan Rasul mengatakan kepada umatnya bahwa kalau kita punya orang tua yang sepuh, ingat kita harus patuh, harus hormat, dan yang jelas kita manfaatkan selagi mereka masih ada. Nah, untuk orang tua yang sudah tidak ada, gimana kita menghormat dan patuhnya gimana? Ya, di situ dikatakan tadi ini nih, ahadahuma au kilaihima, atau cuma ada satu orang tua gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita mendoakan. Ya, karena hanya dengan doa yang bisa membuat kita mengantarkan doa tersebut sampai ke surga orang tua gitu ya. Nah, oke, jadi ada cerita kayak gini nih. Ini cerita udah ada pernah dengar belum? Sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Oh, tahu. Ya, kayak tadi cerita sedikit. Jadi Uwais Al-Qarni itu pemuda di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul. Tapi pemuda tersebut belum pernah ketemu dengan Rasul. Pemuda itu sama sekali belum pernah ketemu dengan Rasul gitu ya. Nah, Uwais Al-Qarni ini memiliki ibu yang bukan ya cacat. Cacatnya itu adalah apa, nggak bisa jalan, apa, lumpuh. Jadi ibunya Uwais Al-Qarni ini dalam keadaan lumpuh. Jadi mau nggak mau setiap waktu harus menemani ibunya, karena kalau lumpuh ya mau gimana, mau minta tolong ke siapa selain ke anaknya. Nah, Uwais Al-Qarni ini mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, wahai umi gitu kan, izinkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah, karena di zaman Rasul yang bertemu dengan Rasul itu rugi ya, bukan rugi ya. Ya, di zaman Rasul ketemu dengan Rasul sangat sayang sekali. Jadi Uwais Al-Qarni ini berusaha semaksimal mungkin ingin bertemu dengan Rasul, tapi keadaan orang tuanya lumpuh dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, tapi di luar kehendak pikiran kita, ibunya mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk bertemu dengan Rasul. Nah, qadarullah, takdir dari Allah itu, Uwais tidak bertemu dengan Rasul. Ya, udah jauh-jauh ke Madinah, udah jauh ke Makkah, udah jauh-jauh, nggak bertemu dengan Rasul. Gitu. Mau nunggu, tapi ingat pesan orang tua gitu. Jadi sebelum berangkat, ibunya itu pesan, ketika udah ketemu dengan Rasul harus cepat pulang. Ya, itu keadaan ibunya lumpuh ya, gimana lagi gitu kan. Tidak ketemu, ya mau nggak mau patuh tadi pesan dari ibunya, jangan lama ya, kalau bahasa kita mah jangan lama, kalau udah ketemu cepat pulang. Tapi karena tidak ketemu, mau tidak mau ya pulang ya, karena ibunya membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kehadiran dari Uwais Al-Qarni. Akhirnya pulanglah Uwais Al-Qarni itu ya. Dan Nabi itu udah tahu bahwa ada orang yang mencari Nabi, pemuda yang mencari Rasul, itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tidak ada yang tahu siapa sih orangnya gitu. Orang-orang sahabat Rasul juga nggak tahu Uwais Al-Qarni itu siapa. Tapi hebatnya Uwais Al-Qarni, dia dikenal oleh penduduk langit, oleh malaikat yang ada di langit. Dia dikenal. Terus Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, siapa Rasulullah, bahwa sering disebutkan olehmu ya Rasulullah itu pernah sering berbicara kepada sahabatnya bahwa Uwais Al-Qarni itu penduduk yang Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda yang dikenal penduduk langit, tapi di dunia nggak ada yang tahu apa amalannya, apa perbuatan apa yang sering ia perbuat sehingga dikenal oleh penduduk langit. Jawaban Rasul adalah karena Uwais Al-Qarni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Cuman di spesifikasinya lebih jelasnya dia patuh kepada orang tua. Jadi, nah saking Allah itu memuliakan orang yang memuliakan orang tua. Jadi itulah pentingnya kita hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang Kak Adi mau bertanya dulu nih tentang yang tadi kepada adik-adik semua. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang hadis yang tadi tentang hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, ini ada nggak? Tanya aja apa yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi ingat ya, kita harus ingat tadi, kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, ingat Rasul mengatakan kepada kita, kepada orang tua, celaka. Kita celaka kalau nggak bisa berbakti kepada orang tua. Bersyukur ya orang tua yang masih ada, tolong hargai, tolong hormati, tolong patuhi apa keinginannya.
terus apa yang mereka butuhkan selagi kita mampu tunaikan atau laksanakan. Kalau enggak berarti kita apa tadi ngeri nih, falam yadkhulil jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Percuma sholatnya rajin, tapi perbuatan kita ke orang tua itu sering menyakitkan dia. Ada yang mau tanya dulu? Tidak ada. Kalau nggak ada, sekarang bagi kelompok. Tadi kan Kadi udah mencontohkan ya kisah dari Uwais. Nah sekarang bagi tiga ya, bagi tiga laki-laki sudah tigaan di sana. Untuk yang perempuan dia sama rapat pagi-pagi, ada Safa, ada Berita, dan juga ada Uci. Ya, berarti yang belakang bertiga. Nah tugasnya apa? Kita sama-sama di sini diskusi. Kita sama-sama di sini akan saling bertukar cerita. Jadi dari kelompoknya masing-masing silahkan cari cari contoh hormat dan patuh orang tua itu kayak apa, kayak gimana. Setelah itu, misalkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua itu tidak mengatakan ketika diperintah oleh orang tua. Nah nanti kalian cari kisahnya bebas, mau kisah siapa, mau kisah apa, kan pada buah HP masing-masing di rumah silahkan cari. Ya tadi kasih waktu hanya 5 menit ya, berapa namanya tadi? Ya mau ngobrol juga nggak apa-apa. Jadi itu tugasnya itu hanya mencari cerita tentang hormat dan patuh pada orang tua. Siapa bebas mau misalkan orang yang di barat, misalkan orang-orang ke daerah barat misalkan, atau mau di zaman Rasul silakan. Mudah-mudahan tidak sama ya, misalkan ini membahas ini sama ternyata enggak. Karena banyak ya cerita yang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Atau misalkan mau ngambil lawan arah dari hormat dan patuh kepada orang tua, seperti ceritanya siapa yang dikutuk jadi batu? Nah silakan begitu juga sih. Nanti ceritakan ya, tolong diceritakan, jangan cuma kak ceritanya maling pundak enggak, tapi diceritain ya. Sok ngobrol dengan teman kelompoknya, mau pilih mana, mau gimana, nah, banyak loh cerita tentang yang Panjang, biasanya suka ada ringkasan di bawah. cerita semua. Satu aja, tapi kalian sepakat misalkan. Aku nyari di buku pelajaran ya. Iya, silahkan. Gak ada yang jadi mau nyari di mana, yang penting ada ceritanya. Pelajaran tentang Ya. Mau baca juga nggak masalah ya, nanti ketika menceritakan mau baca nggak apa-apa.
Yuk, siapa yang mau coba kelompok siapa? Udah dapat? Udah dapat? Udah? Itu berapa panjang nggak? Oh, Kira-kira? panjang. 8 abad 8 abad. Paraf. Nah, ya. Paragraf. Sembilan. Hmm? Oh, di 2, 3, 4 itu. Ya, oke. Coba kelompok ini dulu, yang laki-laki. Siapa yang mewakili ke depan? Sini ke depan. Coba bacain ya. Fokus ya, fokus. Bacakan. Dibuka maskernya. Ah, Ya. ada. Ya. Udah kenceng aku mah. Kisah tentang Hilal bin Umayyah dan baktinya kepada orang tua. Ya, dipercepat bacanya ya. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu dan keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang yang menemui Kilab. Mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut. Lalu dia membeli seorang hamba seraya yang menggantikannya mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu Kilab pun pergi berjihad. Suatu malam, hamba seraya tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab. Ketika keduanya sedang tidur, dia menunggu sesaat dan tidak membangunkan lalu pergi. Di tengah malam, keduanya terbangun dalam keadaan lapar. Bapak Kilab berkata, "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu, yang kedua tangannya gemetar dan ibumu tidak bisa minum dengan nikmat." Umar menangis lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ashri agar memulangkan Kilab ke Madinah. Ya, stop. Sip. Duduk. Jadi tadi mah tentang Kilab bin Umayyah ya. Jadi dia berbakti kepada ayahnya. Iya. Nah, alasannya karena Tidak. alasannya karena apa? Alasannya karena susu. Alasannya apa? Susu. Alasannya karena apa? Mana tadinya? Alasannya karena berbakti. Iya, karena apa alasannya? Ayo. Kalau enggak. Ya, sambil menunggu kelompok siapa yang mau? Yuk, sok ke depan masuk. Cici. Panjang nggak itu? Enggak. Nah, oke, yuk coba ke depan yuk Prita. Masih nggak di sini aja? Ke depan biar temen-temennya. Yuk, coba yang lain simak ya. Ini sambil nyari tadi berbaktinya itu kayak gimana? Yuk coba bacain Prita. Cerita yang berjudul Seorang Anak yang Berbakti kepada Orang Tua. Di sebuah desa terdapat sebuah rumah yang berisi seorang ibu dan kedua anaknya. Ibu itu bernama Luna dan anaknya bernama Luki sebagai seorang kakak dan Luna sebagai seorang adik. Luki mempunyai sikap yang baik, sedangkan Luna mempunyai sikap sebaliknya dari Luki. Luki sekolah di SMP Harapan Mandiri. Luki duduk di kelas 1 SMP, Luna sekolah. Ya oke, jadi tadi siapa Luki teh Prita? Luki adalah seorang kakak Dari keluarga? dari keluarga itu. Ya, oke. Jadi tadi Luki berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa? Membantu orang tuanya. Berdagang satu orang tuanya sendiri. Oke, sip. Ya, kelompok terakhir. Ayo, siapa? Sok, ayo Deva. Suaranya agak dikeraskan ya. Oh. Seorang mahasiswa memasuki ruang kelas untuk belajar, namun ada pemandangan aneh yang menyertainya. Ternyata ia membawa serta ayahnya ke dalam ruang kelas. Ketika sang dosen menanyakan
Dia menjawab bahwa ayahnya sedang sakit stroke dan ia tidak tega meninggalkannya sendirian di rumah. Oke. Jadi tadi intinya apa? Berbaktinya kayak gimana? Membantunya kayak gimana tadi? Membantu ibunya bekerja di pasar. Ya. Bekerja berarti nggak beda jauh sama yang kelompok pelita ya, tentang membantu berdagang gitu ya. Kalau itu tadi ya boleh dulu. Kalau enggak Kilab bin Umayyah teh Ya. membeli kalau tadi itu mana? Ayo coba Dit, coba. Yuk. Gimana Dit? Jadi lihatnya ke sana dong. Jadi Kilab Umayyah itu siapa Dit? Jadi Kilab Umayyah teh sahabat Nabi Ya. yang mau ikut berperang gitu. Ya. Terus? Tapi orang tuanya teh bapaknya itu teh udah sepuh gitu. Udah sepuh. Jadi Dia membelikan hamba sahaya untuk menggantikan Kilab Umayyah untuk menggantikan posisi si Kilab, untuk menjaga orang tuanya yang sudah tua. Kayak gitu. Oke ya. Nah ini nih Makasih. yang ya siap, makasih ya. Nah jadi dari cerita ketiga kelompok tadi memang betul-betul mengarah kepada apa yang diinginkan, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau yang tadi berbaktinya itu mengganti atau membantu ayah atau ibunya berdagang di pasar, ya. Kalau tadi kelompoknya yang laki-laki, kelompoknya Adit, ia Kilab Umayyah itu bukan ingin ikut jihad, tapi tidak lupa memikirkan orang tuanya yang sedang sakit sehingga mencari orang untuk membantu biar berdagang, ayahnya pun tidak berhenti gitu. Nah itu memang masuk kepada hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi gini ya adik-adik ya, pembelajaran udah mau selesai, alhamdulillah. Kak Adi mengingatkan lagi bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu kita nggak harus mikir jauh, nggak harus gimana ya membahagiain orang tua kita. Membuat orang tua itu biar apa ya senang gitu punya anak kayak kita misalkan. Kita nggak usah mikirin jauh-jauh gimana harus ngasih uang besar, harus ngebeliin apa, nggak harus seperti itu. Kita hormat dan patuh kepada orang tua, cukup selalu hadir di dalam hidupnya, ya, tidak melukai hati mereka, dan yang jelas adalah apa ya maksudnya itu mengiyakan segala perintahnya. Sebelum pembelajaran jahilin, insya Allah pekan depan masih tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tetapi kita akan lebih fokus kepada hafalannya. Jadi tugas untuk adik-adik masing-masing adalah menghafal menghafal hadis riwayat Muslim nomor 2551 ini. Ada yang bertanyakan? Cukup diakhirin sebelum kita selesai. Begini, nggak ada? Cukup? Cukup. Sekali lagi, ditanya hormat itu apa? Taat dan Menghargai atau meneladani. Kalau patuh? Taat dan nurut lah. Ya, jadi lakukan hal sederhana mungkin, yang penting bisa bikin orang tua bahagia. Ya, selagi orang tua masih ada, apalagi orang tuanya sudah dalam usia lanjut atau orang tuanya sudah tua gitu ya. Nah, kita harus hati-hati dalam menjaganya, dalam berbakti kepada orang tuanya. Karena kalau orang yang udah tua, maaf ya, suka gampang sakit hati biasanya, atau suka gampang marah. Nah, kita harus sabar demi menggapai apa tadi? Surganya Allah. Jadi jangan sampai kita gagal selangkah lagi masuk ke surga gara-gara kita sering menyelakai atau mensakiti hati orang tua. Ngeri ya gitu ya seperti itu. Oke. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.